Baik, langsung dijawab pertanyaan dari Pak Peter, Pak Wijaya terlebih dahulu. Gimana cara menumbuhkan kota-kotanya, Pak? Silakan. Tadi di depan saya sampaikan bahwa yang menjadi fokus Amin adalah pertama pemerataan, kedua pertumbuhan, yang ketiga sustainability. Pasti pemerataan menjadi prioritas. Kita akan lihat dan pastikan seluruh kawasan di Indonesia itu ada kota yang terbantu. Di Papua ada, Flores, Kalimantan dan sebagainya. 40, ada 34 provinsi. Pasti setiap provinsi ada kota yang dibantu. Ada satu provinsi yang mendapatkan lebih dari satu kota. Jadi itu pemerataan. Yang kedua adalah pertumbuhan. Kita pilih kota-kota yang mempunyai potensi untuk ikut bersama-sama menerbangkan Indonesia. Ada kota yang ini punya karakteristik dia menjadi hub komoditi misalnya, kita kembangkan. Kota ini human capitalnya bagus, kita kembangkan. Kota ini berdekatan dengan kawasan negara lain yang merupakan market besar, kita kembangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sustainability. Apakah lingkungan di tempat kota itu berada, itu memberikan daya dukung. Kalau kota ini dikembangkan, kemudian nanti ada masalah lingkungan, ya kita harus berpikir ulang. Baik. Dalam konteks ini misalnya Jakarta bukan suatu pilihan untuk menjadi prioritas. Makasih. Oke, lanjut Pak Derajat, langsung dijawab pertanyaan dari Iya, kebetulan saya salah satu yang ditugaskan untuk menyisir sumber-sumber penerimaan baru. Ya, makanya kita menyiapkan nanti ada badan penerimaan negara. Ya, tentu itu perlu proses. Tapi sebelum badan itu bisa beroperasi, itu kita sudah sisir sumber-sumber penerimaan yang sekarang ini ada tapi nggak tersentuh dan tanpa bikin takut, bikin panik teman-teman Kadin, apalagi bapak-bapak ibu sekalian, nggak akan dikejar-kejar pajaknya, ya. Karena ini ada, misalkan ada kasus hukum sudah ingkrah, harus dibayar, itu nggak dibayar. Nah itu kita punya caranya untuk ngambil itu. Saya nggak ngomong saja karena saya sudah melaksanakan. Ketika saya ditugaskan di salah satu lembaga, kita lakukan dalam waktu singkat itu mereka akhirnya bayar. Ini sudah kita lakukan. Ya. Kemudian ada underground economy. Nah underground economy ini memang perlu usaha khusus. Contohnya adalah rokok ilegal. Rokok ilegal itu volumenya besar sekali. Ada yang bilang 22 triliun, ada yang bilang 50 triliun. Tapi namanya ilegal itu pasti besar sekali, cukai yang hilang besar. Nah itu kita sudah siapkan cara-cara khusus itu. Ya, illegal fishing, ya, ikan-ikan kita itu dicuri oleh kapal-kapal asing. Bu Susi dulu menenggelamkan kapal, tapi kami punya cara lain untuk ngejar itu. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa saya laporkan kepada pemerintah supaya bisa dilakukan tidak harus menunggu selesai pemilu. Ini untuk ngejar sumber-sumber penerimaan yang hilang dari ikan-ikan yang dicuri. Ya. Ikan-ikan yang dicuri dan ini pendekatannya kita nggak pendekatan business as usual. Pendekatannya adalah pendekatan melibatkan semua sektor yang ada di negara kita untuk ngejar yang tadi. Nanti bisa saya rinci panjang lagi, mungkin nanti pada saat debat mungkin sebagian akan disampaikan oleh Mas Gibran sumber-sumber penerimaan itu. Terima kasih. Baik. Sebelum nanti Paslon 01 bisa memberikan tanggapan juga untuk 02 dan juga 03, sekarang saya kembali memberikan kesempatan Pak Yuki untuk bisa bertanya kepada para paslon. Silakan. Makasih. Kita kan bicara mengenai Indonesia Emas 2045. Singkat aja, tentunya ada tema pertumbuhan strategis. Tadi sudah disampaikan juga oleh semua. Nah, ada yang meningkatkan resiliensi, meningkatkan kesejahteraan, inklusi, dan mengenai keberlanjutan. Mungkin saya mau tanya ke Pak Wijaya satu-satu dengan tema yang berbeda-beda, biar saling melengkapi. Satu pertanyaan aja Pak untuk semuanya. Oh, satu pertanyaan. Kalau gitu. Biar adil dan merata. Yang paling penting nih pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Nah ini sangat penting. Bagaimana mengakselerasi UMKM untuk menjadi perusahaan menengah berdaya saing. Oke. Tentunya ya. Dan juga secara global dengan memunculkan juara lokal.
Oke. Sektor, wilayah juga produk prioritas. Baik. Ini kan nyambung, ada kota-kota yang akan dikembangkan, Ya. ada yang tadi mengenai produk ibu-ibu yang berkaitan dengan stunting telur gitu ya. Dan yang terakhir juga yang disampaikan oleh Pak Peter. Oke, Silakan. terima kasih atas pertanyaannya. Saya boleh awali dengan 03 terlebih dahulu, Pak Peter, silakan dijawab secara ringkas dan juga padat. Ya, ini isu lama sebenarnya bagaimana kita memberdayakan UMKM. Ya, isu lama tapi penting dan sayangnya nggak selesai-selesai. Ya, kenapa Gimana, nggak Pak? selesai-selesai? Karena program kita itu banyak tetapi tidak tersinergikan. Banyak, hampir semua kementerian punya program untuk mengembangkan UMKM. Ya, pemerintah punya KUR, punya dana bergulir dan sebagainya. Tetapi program-program itu tidak tersinergikan. Nah, ke depan yang harus kita lakukan bagaimana kita mensinergikan program-program ini. Ya. Dan yang paling utama, ya, mereka ini kan salah satunya yang sangat membutuhkan itu adalah bantuan permodalan yang murah. Ya, yang kemudian oleh pemerintah selama ini diambil shortcut dengan memberikan KUR. Dan kita tahu KUR itu banyak hambatannya. Ya, sistem insentif yang ada di KUR itu tidak mudah. Ya. Dan oleh karena itu sebenarnya balik lagi yang seperti saya sebutkan tadi, kita bagaimana kita mengatasi permasalahan ekonomi, penyakit-penyakit ekonomi, salah satunya adalah suku bunga tinggi. Oke. Suku bunga tinggi ini harus kita atasi karena dengan suku bunga yang lebih rendah itu akan memudahkan tumbuh berkembangnya UMKM, mereka Baik. bisa mendapatkan permodalan yang lebih sehat. Oke, itu cara dari 03. Bagaimana dari 02, silakan langsung, Pak. Saya rasa program program untuk UKM itu udah banyak ya, tapi terutama adanya di hulu, kredit dan sebagainya. Nah, kita akan tambahkan dengan di hilirnya, di bisnisnya. Ya, jadi tadi udah saya sampaikan makan siang itu nanti UKM yang akan menikmati, Mas Yungki. Ya, udah jelas itu. Kemudian kita ada juga untuk penambahan 4 juta luas panen. Otomatis kalau luas panen bertambah, produksi padi bertambah, palawija bertambah, kita dorong UKM di pedesaan. Jadi kami nggak hanya mikir UKM perkotaan, UKM pedesaan itu loh yang bagian ngeringin di latar-latar itu loh. Itu bisa jadi bisnis ngeringin hasil pertanian. Terus untuk bagian giling-giling ya itu kan menengah ya, bagian giling padi, giling segala macam ya. Untuk kopi yang bagian ngangkutin. Jadi kita nggak hanya mikirkan di hulu saja, kita tambahkan di hilir. Supaya mereka udah punya jaminan pasarnya. Karena kalau kasih kredit jaminan pasar nggak jalan, kreditnya macet. Ya, pasar dikasih kreditnya nggak cukup, nggak punya modal. Nah ini kita imbangkan. Jadi tadi sudah saya sebutkan 4 juta, kemudian juga kita mau dorong untuk swasembada pangan, swasembada air, Baik. itu otomatis akan banyak UKM yang terlibat. Terima Oke. kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut Pak Wija dari 01. Makasih. Di visi misi kami itu ada satu chapter tentang UMKM dan koperasi. Artinya ini merupakan area yang sangat penting bagi Amin. Ada 5 hal terkait UMKM yang akan kita dorong untuk memajukan mereka. Yang pertama adalah sekarang ada tren yang tidak bisa dihentikan, tren digital ekonomi. Kita harus memastikan bahwa UMKM itu juga go digital, punya akses digital. Kalau tidak, maka dia tidak bisa mengakses pasar, akan selalu tertinggal. Yang kedua adalah mendorong akses pasar. Pemerintah, BUMN, BUMD, kalau pesan makanan untuk rapat, kenapa tidak ke UMKM? Kalau itu diseriusi, maka market UMKM akan meningkat luar biasa. Ini dilaksanakan di DKI, rapat-rapat semua itu pesan langsung ke UMKM dan ini mensejahterakan mereka. Yang ketiga adalah modal, tadi sudah disinggung. Yang keempat adalah mengupgrade skill. Yang paling gampang adalah orang tua asuh. Korporasi besar menjadi orang tua asuh UMKM dan ini dijadikan bagian dari insentif fiskal dan fiskal pemerintah. Yang terakhir adalah perizinan. Banyak UMKM yang tidak bisa tumbuh, tidak bisa mengakses e-commerce karena tidak punya izin lokasi misalnya. Karena di perumahan masak sendiri nggak bisa dapat izin lokasi karena ini bukan kawasan komersial. Baik.
pemerintah harus mempermudah ini sehingga UMKM rumahan pun dapat izin dan bisa mengakses Baik, e-commerce. terima kasih. Itu dia bagaimana strategi paslon untuk akselerasi UMKM. Sekarang saya berikan terakhir kesempatan Pak Wija untuk bisa bertanya satu pertanyaan saja untuk 02 dan juga 03 berkaitan dengan program unggulan tadi. Harus beda karena ininya beda ya. Ya, silakan. Yang pertama tentang afirmasi. Uang kita terbatas. Kalau semua dibantu yang sama, apakah ini tidak efisien? Kenapa tidak difokuskan kepada siswa yang membutuhkan? Gitu. Kalau siswa-siswa yang di sekolah mahal, Jakarta International School dan lain sebagainya, apakah akan menerima? Yang kedua, salut kepada Mas Peter sangat optimis pertumbuhan ekonomi 7%. Pertanyaan saya sama dengan Mas Derajat tadi gitu ya. Faktor-faktor apa yang akan didorong untuk tumbuh 7%? Karena banyak hal di ekonomi kita ini kan sifatnya struktural. Perlu 10 tahun untuk memperbaiki. Gitu. Tapi anyway, salut optimismenya. Nanti kalau Amin terpilih akan direkrut sebagai penasihat ekonomi. Oke, ditahan dulu jawabannya, akan dielaborasi usai jeda pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.